Selamat datang dan mendengarkan sebuah audiobook novel berjudul Jurnal Misteri. Jurnal Misteri, episode ke-16, Napak Tilas. Kalian ini dari mana saja? Kita cariin dari tadi. Tegur Wulan kepada Restu dan kekasihnya. Mereka berempat sudah mencari keberadaan mereka, namun hingga lama tidak ketemu juga. Gak taunya setelah mereka berempat merasa lelah dan hampir saja meninggalkan mereka, justru ketemu keduanya di area hutan di wilayah tersebut. Ngapain aja kalian ini? Tia sedang sakit, kita segera pulang saja. Ujar Vina membonceng Tia dengan wajah sedikit pucat. Entah kenapa sejak berada di area pemandian, terbengkalai itu membuat diri Tia aneh, merasa meremang dan pegal-pegal mendadak. Kita cuma cari udara segar aja di hutan, bukan begitu Haikal? Tanya Restu mencari dukungan dari sang kekasih. Hah? Iya. Jawab Haikal yang terpaksa mengikuti apa mau Restu, karena dia nggak mungkin menolak permintaan pemilik hatinya itu. Ya sudah, yuk pulang. Sudah mau sore sebelum gelap. Ujar Burhan lalu dengan segera dia menancap laju motornya. Dia tidak mau jika sampai kemalaman di hutan. Apalagi tempat ini sudah terkenal dengan keangkerannya. Kenapa kekasih saudara sepupumu itu jutek amat wajahnya? Geram Haikal yang melihat wajah sinis Burhan kepadanya. Sudahlah, jangan memulai perkara lagi. Aku malas mendengar perdebatan kalian. Geram Restu. Tapi dia emang sok banget. Pengen rasanya aku cukup. Atau tidak dicatat buat malam ini. Final Restu membuat Haikal seketika terdiam dan tidak lagi membahas masalah yang baru saja terjadi. Kalau dia masih saja mengulas permasalahan dengan kekasih sepupu Restu, pastinya ceweknya itu akan memenuhi ancamannya. Tidak, semalam saja tidak mendapatkan jatah dari sang kekasih, sudah membuat dia pusing 7 keliling. Dia tidak akan menyanyiakan kesempatan itu. Setibanya di rumah, keempat orang tersebut melakukan aktivitasnya masing-masing. Kamu yakin tidak mau berobat saja? Aku antarkan ke klinik terdekat saja bagaimana? Tawar Vino karena melihat wajah Tia semakin memucat, dan tubuhnya juga demam. Vino sendiri sudah membelikannya obat pereda demam di apotik yang mereka temui saat perjalanan pulang tadi. Tidak usah, aku hanya butuh istirahat saja. Mungkin juga karena bawaan aku sedang dapat kali ya. Jadi badannya sampai ngedrop begini akibat perjalanan jauh. Ujar Tia menenangkan diri Vino. Pemuda itu sedetik pun tidak meninggalkan dirinya sendirian saat tahu jika dirinya sedang sakit. Ya sudah, istirahatlah, aku akan menemanimu di sini, kata Vino sambil merapikan selimut yang digunakan oleh Tia. Tapi kemana Restu? Bukankah ini sudah jam buat istirahat? Kamu kembali saja ke kamarmu, aku sudah tidak apa-apa kok. Lagian nanti Restu gimana kalau kamu jaga aku di sini? Tanya Tia panjang lebar, sedangkan Vino hanya menghela napas panjang. Mereka sedang asik di kamar berduaan. Lagian aku hanya akan menjadi obat nyamuk di sana. Mendingan aku di sini nemenin kamu, jelas Vino. Restu akan tidur di kamar Haikal? Tanya Tia yang memang masih belum tahu jika hubungan dua temannya itu sudah sangat jauh. Iya. Apa? Apanya yang kenapa? Itu sudah biasa buat mereka. Jangan kamu bilang gak tahu tingkah laku mereka selama ini. Tanya Vino sambil menatap penuh selidik ke arah Tia. Dan benar saja, Tia hanya menggelengkan kepalanya. Aku memang tidak tahu dan juga... Vino, itu suara Restu. Astaga, ada apa dengan mereka berdua?